Saya pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti air sungai yang mengalir tenang di kampung halaman saya di Yogyakarta. Hingga hari itu tiba, saat dia muncul lagi di penerbangan ke-6 saya, dan dunia saya yang selama ini tertata rapi mulai retak dari dalam. Saya tidak percaya pada takdir, tapi 6 kali bertemu di langit yang sama, itu bukan lagi kebetulan. Nama saya Arga Pramugara di Maskapai Nasional. Sudah 5 tahun saya bolak-balik Jakarta-Bali, Jakarta-Surabaya, rutinitas yang membuat hati saya mati rasa. Keluarga di Jogja mengharapkan saya menikah, punya anak, hidup normal seperti kakak-kakak saya. Tapi setiap kali ibu menelepon, saya hanya bisa bilang belum ketemu yang cocok, Bu. Kebenarannya lebih pahit, saya takut. Takut jika mereka tahu bahwa yang saya cari bukan perempuan. Pertemuan pertama terjadi di penerbangan malam Jakarta ke Denpasar. Penumpang kelas bisnis sedikit, suasana tenang. Dia duduk di 2A, memakai kemeja putih lengan digulung, membaca buku tebal tentang arsitektur tradisional Bali. Rambutnya hitam legam, agak berantakan, matanya dalam saat sesekali melirik keluar jendela. Saat saya tawarkan minuman, tangan kami tak sengaja bersentuhan. Hanya sebentar, tapi cukup membuat jantung saya berdegup kencang. Teh hangat saja, katanya lembut, suaranya dalam, berlogat Jawa halus yang membuat saya langsung nyaman. Namanya Rama, katanya saat saya perkenalkan diri sesuai prosedur. Dia tersenyum tipis, senyum yang membuat malam itu terasa lebih hangat. Sepanjang penerbangan, kami hanya bertukar beberapa kalimat sopan. Tapi saat turun di Ngurah Rai, dia menoleh lagi, terima kasih, Mas Arga. Semoga bertemu lagi. Saya tertawa dalam hati. Bertemu lagi. Di langit Indonesia yang luas ini. Mustahil. Tapi 2 minggu kemudian di penerbangan pagi ke Surabaya, dia ada lagi. Kali ini di kelas ekonomi, duduk di aisle dekat pintu darurat. Saya hampir menjatuhkan nampan saat melihatnya. Mas Rama, sapaku pelan saat melayani barisnya. Matanya melebar, lalu tertawa kecil. Arga. Dunia kecil ya. Kami ngobrol lebih lama kali ini. Dia arsitek, sering bolak-balik antar pulau untuk proyek restorasi candi dan rumah adat. Dia lahir di Solo, tapi besar di Bali bersama kakeknya. Saya suka langit, katanya sambil menatap awan di luar. Di atas sini, semua masalah terasa jauh. Saya mengangguk, tapi hati saya berkata lain. Di atas sini, masalah saya justru semakin dekat. Karena setiap kali melihatnya, ada sesuatu yang bangkit di dada saya, sesuatu yang selama ini saya kubur dalam-dalam. Pertemuan ketiga di rute yang sama ke Bali. Keempat ke Makassar. Kelima ke Jogja, ironis sekali, hampir ke kampung saya sendiri. Setiap kali obrolan kami semakin dalam. Dia cerita tentang proyeknya di Borobudur, tentang bagaimana dia merasa terasing di tengah keluarga besar yang mengharapkannya menikah dengan perempuan baik-baik. Kadang saya iri pada burung, katanya suatu kali. Mereka bebas terbang kemana saja, tanpa harus menjelaskan kepada siapapun. Saya diam saja, tapi kata-katanya menusuk. Saya tahu persis rasanya. Dan kini, penerbangan ke-6. Jakarta ke Denpasar lagi, malam hujan deras di ibu kota. Pesawat delay 2 jam, penumpang gelisah. Saat akhirnya kami lepas landas, turbulensi membuat semua tegang. Saya tetap tersenyum melayani, tapi hati saya bergetar saat melihat nama Rama di manies penumpang. Lagi. Dia duduk di tempat yang sama, 2A. Saat saya mendekat, dia sudah menatap saya. Ke-6 kalinya, katanya pelan, suaranya hampir hilang di deru mesin. Ini bukan kebetulan lagi, Arga. Saya mengangguk, tak bisa berkata apa-apa. Hujan deras di luar jendela, petir sesekali menyambar. Di dalam kabin, hanya kami berdua yang tahu bahwa badai sebenarnya ada di hati masing-masing. Turbulensi malam itu terasa lebih ganas dari biasanya.
Pesawat goyang keras, beberapa penumpang berteriak kecil. Saya berjalan hati-hati di lorong, memastikan semua sabuk pengaman terpasang. Saat sampai di baris Rama, dia memegang erat sandaran kursi, wajahnya pucat. Takut terbang, tanya saya sambil duduk sebentar di kursi kosong sebelahnya, hal yang sebenarnya dilarang, tapi kapten baru saja mengumumkan turbulensi parah, kami boleh duduk sementara. Dia tertawa kecil, tapi getarannya terdengar. Biasanya tidak. Tapi malam ini, entah kenapa terasa berbeda. Saya tahu yang dia maksud. Bukan turbulensi isik, tapi yang mengguncang dada kami. 6 kali bertemu, 6 kali obrolan yang semakin dalam, 6 kali tatapan yang semakin lama. Saya sudah tidak bisa bohong pada diri sendiri lagi. Setelah pesawat stabil, kami ngobrol lagi. Kali ini lebih pribadi. Dia cerita tentang ayahnya yang konserati, seorang pensiunan tentara di Solo yang selalu bangga pada anak sulungnya yang sukses. Ayah ingin saya menikah tahun ini, katanya pelan. Sudah ada calon yang dijodohkan, anak teman seperjuangannya. Saya diam, tapi hati saya sakit. Dan kamu? Dia menatap saya lama. Saya tidak bisa, Arga. Saya tidak bisa berbohong pada diri sendiri lagi. Kata-kata itu menggantung di udara. Pesawat mendarat mulus di Bali, tapi hati saya masih bergoyang. Saat penumpang turun, Rama menunggu di pintu keluar. Kamu menginap di mana malam ini? Tanyanya. Di hotel kru dekat bandara. Boleh saya antar? Saya punya mobil sewaan. Saya ragu sebentar, tapi akhirnya mengangguk. Di mobilnya, hujan Bali turun deras. Kami diam lama, hanya suara wiper yang bergerak. Akhirnya dia berhenti di tepi jalan dekat pantai Kuta, meski gelap dan hujan. Arga, katanya pelan, tangannya memegang kemudi erat. Saya harus bilang ini sekarang, sebelum keberanian saya hilang. 6 kali ini. Saya sengaja memilih penerbangan yang sama denganmu. Saya terkejut. Bagaimana kamu tahu jadwal saya? Dia tersenyum pahit. Saya tanya teman di maskapai. Katanya pramugara rute tetap mudah dilacak. Saya ingin bertemu lagi. Setiap kali. Hati saya berdegup kencang. Kenapa? Karena dia menoleh, matanya basah. Karena setiap kali melihatmu, saya merasa hidup. Saya merasa tidak sendirian lagi. Malam itu, di mobil yang diparkir di tepi pantai, di tengah hujan deras, kami berbicara sampai subuh. Tentang rasa yang selama ini kami pendam, tentang ketakutan akan keluarga, masyarakat, agama. Tentang bagaimana cinta ini terasa begitu benar, tapi begitu salah di mata dunia. Kami tidak berciuman malam itu. Hanya saling pegang tangan erat, seolah takut lepas. Hubungan kami mulai dari situ. Rahasia. Pertemuan di hotel kru saat saya layoer, atau di rumah kontrakannya di Ubud saat saya libur. Rama membawa saya ke sawah terasering Jatiluwih saat matahari terbit, ke Pura Tirta Empul untuk mandi suci, meski kami tahu dosa kami tak akan terhapus begitu saja. Cinta kami tumbuh pelan tapi dalam. Dia mengajari saya tentang arsitektur Bali, tentang Ilosoi Trihita Karana, harmoni dengan Tuhan, manusia, alam. Saya ajari dia lagu-lagu keroncong yang ibu nyanyikan di rumah Jogja. Kami tertawa, menangis, saling menguatkan. Tapi rahasia selalu punya harga. Suatu hari, adik Rama, Dita, melihat kami berjalan bergandengan di Ubud Market. Dia tidak bilang apa-apa saat itu, tapi 2 minggu kemudian, ayah Rama menelepon. Kamu harus pulang ke Solo minggu ini. Ada yang harus kita bicarakan. Rama pulang dengan hati berat. Saya menunggu di Jakarta, gelisah. 3 hari kemudian dia menelepon. Suaranya datar. Ayah tahu, Arga. Dari Oto yang Dita kirim. Saya diam dan mereka marah.
Ayah bilang saya memalukan keluarga. Ibu menangis. Mereka suruh saya berhenti. Berhenti jadi seperti ini. Atau tidak usah pulang lagi. Air mata saya jatuh. Kamu pilih mana? Dia diam lama. Saya tidak tahu, Arga. Saya cinta kamu. Tapi mereka keluarga saya. Malam itu kami bertengkar untuk pertama kali. Saya bilang dia pengecut. Dia bilang saya tidak mengerti tekanan keluarga Jawa yang kolot. Telepon ditutup dengan kasar. 2 minggu kami tidak berkomunikasi. Saya terbang bolak-balik, tapi langit terasa kosong tanpa dia. 2 minggu terasa seperti 2 tahun. Saya kurus, mata sembab. Rekan kru bertanya ada apa, saya hanya bilang kecapekan. Di rumah Jogja saat libur pendek, ibu memeluk saya lama. Kamu kenapa, nak? Kurus sekali. Saya hampir cerita, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Bagaimana saya bilang pada ibu yang setiap hari ke masjid, yang bangga anaknya jadi pramugara maskapai besar, bahwa anaknya mencintai laki-laki. Rama akhirnya menelepon. Suaranya lelah. Saya di Bali lagi. Bisa ketemu? Kami bertemu di sebuah warung kecil di tepi sawah Tegalalang. Hujan gerimis, sawah hijau basah. Dia tampak lebih kurus juga. Ayah ultimatum, katanya pelan. Kalau saya lanjut denganmu, saya dianggap bukan anak lagi. Warisan tidak ada, nama keluarga dicoret. Saya memegang tangannya. Dan kamu? Saya bilang saya butuh waktu. Tapi sebenarnya, saya sudah memilih. Hati saya berhenti. Memilih apa? Dia menatap saya dalam. Memilih kamu. Air mata kami jatuh bersamaan. Kami berpelukan di tengah warung kecil itu, tak peduli orang-orang melirik. Tapi kebahagiaan itu singkat. Beberapa bulan kemudian, proyek besar Rama di Labuan Bajo mendapat sorotan media. Sebuah majalah arsitektur nasional memuat proilnya, arsitek muda berbakat yang mengangkat warisan Nusantara. Oto-oto dia di situs candi, di rumah adat. Tapi di kolom komentar online mulai bermunculan bisik-bisik. Seseorang, entah siapa, mengunggah oto lama kami berdua di Ubud, tangan bergandengan. Beredar cepat. Tagar arsitek gay trending di Twitter. Keluarga Rama marah besar. Ayahnya datang ke Bali, memaksa Rama pulang ke Solo untuk diobati. Rama menolak. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia membentak ayahnya. Hubungan mereka putus total. Tapi yang lebih menyakitkan datang dari pihak saya. Seorang rekan kru yang diam-diam iri pada promosi saya, menyebarkan oto kami ke grup internal maskapai. Manajemen memanggil saya. Ada komplain dari penumpang konserati, kata mereka. Kami harus menjaga citra. Saya diskor sementara. Gaji dipotong. Keluarga di Jogja akhirnya tahu dari sepupu yang baca berita online. Ibu menelepon menangis. Benarkah, nak? Kamu seperti itu? Saya hanya bisa bilang, makan aku, Bu. Ibu sakit. Masuk rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Ayah tidak bicara sama sekali saat saya pulang. Kakak-kakak menyalahkan saya atas aib keluarga. Saya dan Rama bertemu di sebuah penginapan kecil di pinggir Kali Code, Jogja. Malam itu kami hanya diam saling peluk. Ini salahku, kata Rama. Kalau bukan karena aku. Bukan, potong saya. Ini pilihan kita. Tapi di dalam hati saya mulai goyah. Melihat ibu terbaring lemah, ayah yang tak lagi menatap saya mulai bertanya, apakah cinta ini layak mengorbankan segalanya? Rama merasakan keraguan saya. Kalau kamu ingin berhenti, aku mengerti, katanya suatu malam. Aku tidak mau kamu kehilangan keluarga karena aku. Saya marah. Kamu pikir aku sepengecut itu? Tapi sebenarnya saya takut.
Konflik semakin memuncak saat Rama mendapat tawaran proyek besar di Belanda, restorasi bangunan kolonial untuk museum. Gaji besar, kesempatan langka. Mereka terbuka di sana, Arga, katanya. Kita bisa mulai baru. Saya tergoda. Tapi ibu masih sakit. Saya belum bisa meninggalkan begitu saja. Kami bertengkar hebat. Kamu selalu bilang cinta, tapi selalu ragu, teriak Rama. Dan kamu selalu lari dari masalah, balas saya. Malam itu, Rama pergi. Katanya butuh waktu sendiri. Saya sendirian di kamar hotel, menangis seperti anak kecil. Rama pergi ke Belanda sendirian. Tiket sudah dibeli, proyek menunggu. Kami tidak berkomunikasi selama sebulan. Saya kembali bekerja setelah skorsing dicabut, tapi hati saya kosong. Setiap penerbangan, saya mencari wajahnya di antara penumpang, kebiasaan yang tak bisa hilang. Ibu perlahan sembuh, tapi hubungan kami renggang. Ayah masih diam, hanya adik bungsu saya, Rani, yang diam-diam mendukung. Mas, cinta itu tidak salah, katanya suatu malam. Yang salah adalah orang-orang yang tidak mengerti. Kata-kata itu memberi saya kekuatan kecil. Suatu hari, saya mendapat pesan dari nomor asing. Arga, ini Rama. Aku di Amsterdam. Aku salah. Aku tidak bisa tanpa kamu. Hati saya bergetar. Tapi juga marah. Kamu pergi begitu saja. Aku takut kehilangan kamu kalau memaksa. Tapi sekarang aku tahu kehilangan kamu lebih menyakitkan. Kami mulai berkomunikasi lagi. Video call setiap malam. Dia cerita tentang salju pertama di Belanda, tentang bagaimana dia bebas berjalan bergandengan dengan pasangan gay lain tanpa takut dicaci. Suatu hari kita di sini bersama, katanya. Saya tersenyum, tapi hati saya berat. Ibu masih sering menangis diam-diam, ayah mulai bicara lagi, tapi hanya soal pekerjaan. Lalu datanglah pengkhianatan yang tak saya duga. Seorang teman lama Rama, seorang arsitek senior bernama Pak Wawan, menghubungi saya. Arga, Rama lagi dekat dengan orang di sana. Namanya tim ekspatriat Belanda. Mereka sering terlihat bersama. Saya tidak percaya. Tapi saat video call berikutnya, saya melihat latar belakang apartemen Rama ada oto baru, dia dan seorang bule berpelukan. Siapa itu? Tanya saya dingin. Rama terdiam. Teman kerja. Teman yang dipeluk. Dia menghela napas. Arga, kamu di sana ragu terus. Aku kesepian. Tim dia ada di sini saat aku butuh teman. Dunia saya runtuh. Jadi kamu selingkuh? Bukan selingkuh. Kita tidak pernah resmi pacaran kan? Kita hanya rahasia. Kata-kata itu lebih sakit dari pisau. Saya matikan telepon. Blokir nomornya. Menangis semalaman. Beberapa hari kemudian, Rama menelepon dari nomor lain. Arga, dengar aku. Itu hanya sekali. Aku mabuk. Aku menyesal. Aku hanya mau kamu. Tapi kepercayaan sudah retak. Saya ambil cuti panjang. Pulang ke Jogja menemani ibu. Perlahan saya cerita semuanya pada Rani. Dia memeluk saya. Mas, kamu berhak bahagia. Suatu malam, ayah memanggil saya ke ruang tamu. Duduk, nak. Saya takut. Tapi ayah hanya menghela napas panjang. Ibumu cerita semuanya. Aku tidak mengerti. Tapi melihat ibumu sakit karena kamu sedih, aku lebih sakit lagi. Air mata ayah jatuh. Untuk pertama kali dalam hidup, saya melihat ayah menangis. Aku tidak mau kehilangan anakku. Apapun yang kamu pilih, kamu tetap anakku. Pelukan ayah malam itu menyembuhkan luka yang dalam. Saya putuskan untuk tidak ke Belanda. Saya tetap di Indonesia, tetap jadi pramugara, tetap dekat dengan keluarga yang perlahan belajar menerima.
Rama kembali ke Indonesia 6 bulan kemudian. Proyek selesai. Dia datang ke rumah saya di Jogja, membawa oleh-oleh coklat Belanda untuk ibu. Kami bertemu di tepi Kali Code lagi. Hujan gerimis seperti dulu. Aku salah, katanya. Aku lari karena takut. Tapi sekarang aku tahu, cinta sejati tidak lari. Saya menatapnya lama. Aku juga salah. Aku terlalu takut kehilangan keluarga sampai hampir kehilangan diriku sendiri. Kami berpelukan di bawah gerimis. Tak ada ciuman dramatis, hanya pelukan hangat yang penuh Setelah itu hubungan kami berubah. Bukan lagi rahasia yang gelap, tapi hubungan yang kami jalani dengan hati-hati, perlahan memperkenalkan pada keluarga dan teman terdekat. Rama pindah ke Yogyakarta, membuka studio kecil di daerah Kota Gede, fokus pada restorasi rumah joglo. Saya tetap terbang, tapi selalu pulang ke dia setiap akhir pekan. Keluarga saya butuh waktu. Ibu mulai bertanya tentang Rama, orangnya baik ya, nak. Ayah mulai mengajak Rama ngobrol tentang sepak bola, Arema versus Persis, meski canggung. Keluarga Rama lebih sulit. Ayahnya masih menolak bertemu. Tapi ibunya diam-diam mengirimi Rama paket makanan dari Solo. Kami tidak menikah, Indonesia belum menginginkan. Tapi kami punya komitmen sendiri. Cincin sederhana dari Perak Bali, kami pasang di jari manis saat matahari terbit di puncak Becici. Kehidupan tidak serta-merta mudah. Masih ada tatapan sinis di jalan, komentar pedas di media sosial saat foto kami beredar lagi. Tapi kami sudah belajar, cinta bukan tentang diterima semua orang, tapi tentang saling menerima di tengah badai. Suatu hari, Rama mendapat proyek besar, merestorasi sebuah pendopo tua di Keraton Yogyakarta untuk dijadikan ruang seni inklusi, tempat di mana seniman dari berbagai latar belakang, termasuk bisa berkarya tanpa takut. Saat peresmian, saya berdiri di sampingnya. Ada ibu dan ayah saya di barisan depan. Ada juga ibu Rama yang diam-diam datang dari Solo. Di atas panggung, Rama berbicara, bangunan ini sudah ratusan tahun berdiri, menyaksikan berbagai cerita cinta, suka duka, diterima atau ditolak. Hari ini kami buka pintunya untuk semua cerita, tanpa terkecuali. Sorak-sorai penonton. Saya menatapnya bangga. Malam itu kami berjalan di Malioboro. Lampu-lampu kerlap-kerlip, angkringan penuh sesak. Rama memegang tangan saya, bukan lagi sembunyi-sembunyi. Takut, tanya saya. Dia tersenyum. Takut. Tapi lebih takut hidup tanpa kamu. Kami berhenti di depan sebuah toko batik. Di etalase ada kain motif parang rusak, simbol perjuangan yang tak pernah putus meski terpotong-potong. Seperti kita, kata Rama. Saya mengangguk. Terpotong-potong tapi tetap utuh. Tahun-tahun berlalu. Studio Rama semakin besar, menjadi tempat aman bagi banyak anak muda yang merasa terasing karena orientasi mereka. Saya naik jabatan menjadi senior purser, sering memberi pelatihan tentang keragaman di maskapai. Keluarga kami perlahan menyatu. Ayah Rama akhirnya datang ke Yogyakarta saat ulang tahun Rama yang ke-35. Awalnya canggung, tapi saat ayah saya ajak ayah Rama main catur di pendopo, es mulai mencair. Anak-anak kita keras kepala, kata ayah saya sambil tertawa. Ayah Rama mengangguk. Tapi mereka bahagia. Itu yang terpenting. Ibu-ibu kami jadi sering telepon-teleponan, tukar resep gudeg versus selat Solo. Kami tidak punya anak kandung, tapi kami mengadopsi banyak anak muda yang terbuang dari keluarga mereka. Mereka datang ke studio, belajar arsitektur, belajar mencintai diri sendiri. Suatu malam, saat kami duduk di balkon rumah joglo kami menghadap sawah, Rama bertanya, kalau dulu aku tidak muncul di penerbangan ke-6 itu, apa yang terjadi ya? Saya tersenyum. Mungkin aku tetap hidup biasa-biasa saja. Tapi tidak pernah benar-benar hidup. Dia memeluk saya dari belakang.
6 kali itu bukan kebetulan. Itu takdir yang memaksa kita berani. Kami diam menikmati angin malam. Di kejauhan suara gamelan dari kampung sebelah mengalun pelan. Cinta kami tidak sempurna. Masih ada luka, masih ada hari-hari sulit saat masyarakat mengingatkan kami bahwa kami berbeda. Tapi kami sudah belajar, cinta yang sejati bukan yang mudah, tapi yang tetap bertahan meski dunia menentang. Di akhir hayat nanti, saya ingin dikebumikan di sampingnya, di sebuah makam kecil di lereng Merapi, menghadap sawah hijau yang kami cintai. Karena cinta kami, seperti sawah itu, butuh air mata, butuh badai, tapi tetap memberi kehidupan. Dan saya tahu, di langit manapun jika ada penerbangan ketujuh, dia akan tetap muncul karena dia adalah rumah saya, dimanapun saya terbang.